Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Hyperinflasi menjadi salah satu ancaman ekonomi yang menghantui beberapa negara di dunia. Amerika Serikat disebut-sebut akan mengalami fenomena itu. Apa yang dimaksud dengan hyperinflasi dan bagaimana dampaknya? Kita simak pemaparan jurnalis CNBC Indonesia, Mira Rahmalia dalam CNBC Explain berikut ini. 23 Oktober 2021 kemarin, pendiri sekaligus CEO Twitter Jack Dorsey mencuitkan tentang kemungkinan terjadinya hiperinflasi di Amerika Serikat. Cuitan ini mendapat perhatian luas dari publik dan bahkan menjadi bahan pemberitaan media internasional. Sebenarnya apa itu hiperinflasi dan akankah berpengaruh ke Indonesia? Hiperinflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik secara berlebihan sehingga kebanyakan masyarakat tak mampu membelinya, atau terjadi ketika terjadi penurunan nilai mata uang akibat percetakan uang yang berlebihan. Masih ingat dengan berita dari Venezuela ketika satu gulung tisu toilet dapat dibeli dengan harga 2,6 juta bolivar atau kira-kira dengan uang kertas sebanyak ini? Inilah keadaan hiperinflasi. Konsep ini pertama kali dibahas pakar ekonomi asal Amerika Serikat, Philip Kagan, dalam buku The Monetary Dynamics of Hyperinflation. Ia menjelaskan kondisi hiperinflasi terjadi ketika angka inflasi melonjak mencapai 50% dalam jangka waktu 1 bulan. Fenomena hiperinflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terjadinya peperangan, ketidakstabilan politik, dan depresi ekonomi yang menyebabkan defisit anggaran pemerintah. Dalam lintasan sejarah, ada beberapa negara yang tercatat pernah mengalami hiperinflasi, semisal Hungaria pada 1946 atau terjadi pasca Perang Dunia Kedua yang mengikis 40% kekayaan Hungaria. Tingkat inflasi harian mencapai 207% dan harga naik 2 kali lipat setiap 15 jam. Pada 2008, Zimbabwe juga pernah mengalami fenomena hiperinflasi. Tingkat inflasi harian 98% dengan harga naik 2 kali lipat tiap 25 jam. Salah satu negara yang saat ini mengalami fenomena hiperinflasi adalah Venezuela. Negara Amerika Latin yang kaya dengan cadangan minyak bumi itu telah mengalami hiperinflasi selama 7 tahun berturut-turut. Dana Moneter Internasional memperkirakan tingkat inflasi Venezuela pada akhir 2021 mencapai 5.500%. Hiperinflasi dapat berdampak pada berbagai sendi perekonomian, misalnya menaikkan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada meningkatnya biaya hidup, atau ketika pendapatan Anda tidak mengikuti laju inflasi, ancaman pemutusan hubungan kerja, dan penurunan nilai simpanan. Hiperinflasi juga berdampak pada ketidakstabilan sosial dan politik, dapat memicu aksi kerusuhan, penjarahan, bahkan eksodus pada masyarakat. Harga dari kenaikan itu yang begitu besar itu menyebabkan uang kita itu menjadi hampir tidak bernilai. Ya, kemungkinan akan terjadi adalah kita dorongan untuk saving menjadi sangat rendah. Karena kalau kita saving, maka nilai dari uang kita akan tergerus oleh inflasi. Kalau savingnya juga menurun, maka ini akan berdampak kepada investasi. Ya, nah kalau investasinya juga rendah, maka ini akan mendorong apa yang terjadi, akan menyebabkan pertumbuhan sekali lagi akan terganggu. Prediksi sebagian pihak tentang hiperinflasi yang bisa terjadi di Amerika Serikat menimbulkan banyak pertanyaan. Kira-kira apakah hiperinflasi negeri Paman Sam akan berdampak pada Indonesia? Yang terjadi di Amerika sekarang ini, inflasinya memang beranjak naik tinggi di kisaran 4%. Ya, itu sudah sangat besar untuk di Amerika, ya, karena Amerika yang biasanya inflasinya sangat rendah di kisaran 1% ya. Kalau perekonomian Amerika sebagai akibat dari respon kebijakan moneternya terhadap tingkat inflasi yang tinggi itu ternyata tidak besar, ya,
memang perekonomian Amerika akan membaik dan kemudian akan kembali ke jalur jangka panjangnya, maka itu tidak akan besar dampaknya terhadap ekonomi global. Ada beberapa kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi hiperinflasi, misalnya menaikkan tarif pajak, menghemat pengeluaran pemerintah, menetapkan harga maksimum untuk beberapa barang, dan yang terakhir, meningkatkan suku bunga acuan. Kebijakan mana yang tepat untuk mengatasi terjadinya kenaikan inflasi, ya bergantung kepada faktor apa yang menyebabkan kenaikan inflasi itu sendiri. Apabila kenaikan inflasi itu disebabkan oleh sisi demand, maka kebijakan moneter yang akan lebih efektif. Kalau dari sisi supply, maka kebijakan fiskal dan kebijakan sektorial yang akan lebih efektif. Fenomena hiperinflasi dapat terjadi pada semua negara. Kebijakan ekonomi yang tepatlah yang dapat menjadi resep ampuh terhindar dari ancaman hiperinflasi. Tim Liputan CNBC Indonesia.